semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu tentang usaha jasa profesi. Mungkin kalian sering mendengar kata profesi. Nah, Ibu ingin mengulas kembali nih, profesi itu apa sih sebenarnya? Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi, tidak semua pekerjaan itu adalah profesi, tapi sebuah profesi itu harus memiliki keterampilan khusus. Nah, tentang profesi ini, kita bukan lagi membahas produknya tentang sebuah produk barang, tapi kita membahas tentang produk jasa. Misalnya nih, Ibu contohkan, ada pemilik rumah makan, dia kan buka usaha makanan tuh. Tapi di dalam restoran itu ada yang namanya chef atau juru masak. Nah, juru masak itu merupakan profesi. Kenapa? Dia bukan menjual barang, tapi menjual jasa. Jadi ada keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki seorang juru masak sehingga dia bisa direkrut oleh pemilik usaha makanan. Jadi kata kunci dari profesi itu dia memiliki keterampilan atau kemampuan khusus. Nah, seseorang yang melakoni sebuah profesi dan memiliki kepandaian khusus serta dia dapat bayaran, kita bisa sebut dengan seorang profesional. Adapun mutu dan kualitas yang mencirikan suatu profesi atau seorang profesional disebut dengan profesionalisme. Ingat ya, tadi dari profesi, terus dia kalau misalnya punya kemampuan dan dibayar disebut dengan profesional, dan juga kalau profesionalnya dia punya kualitas disebut dengan profesionalisme. Nah, peluang usaha di bidang jasa profesi itu sama besarnya dengan peluang usaha menjual produk barang. Keduanya itu sama-sama dibutuhkan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya penjual barang itu dia membutuhkan sumber daya alam dan manusia untuk membuat produk, tapi kalau penjual jasa dia memberdayakan keahlian dan keterampilannya di bidang-bidang yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan sekitar. Nah, profesi apa sih yang biasa kalian temui yang merupakan bagian dari usaha jasa? Yaitu contohnya misalnya guru, chef atau juru masak, ojek online, apalagi ya, dokter, penerjemah, editor, terus biro perjalanan wisata, ada servis otomotif, servis kendaraan, macam-macam, penerjemah. Intinya kata kuncinya adalah dia menawarkan jasa, mengandalkan keterampilan dan kemampuannya, bukan menjual barang. Itu ya. Nah, di setiap profesi itu dia memiliki kode etik. Apa sih kode etik itu, Bu? Kode etik itu acuan perilaku seseorang yang mengacu pada ciri khas dari aktivitas profesi tersebut. Sehingga ketika kalian melihat perilaku dari seseorang, kalian langsung berpikir, itu ciri khas dari profesi A, itu ciri khas dari profesi B. Seperti itu. Jadi ada ciri khas khususnya. Misalnya nih, seorang guru, ada ciri khusus dari pakaiannya kan? Kalian sekali lihat pasti tahu, oh itu pasti seorang guru. Nah, itulah yang menandakan bagaimana kode etik seorang profesional atau sebuah profesi menunjukkan bahwa mereka berkaitan dengan perilaku atau aktivitas tertentu. Nah, sistem produksinya sama dengan jasa, meliputi hal-hal yang dibutuhkan selama memproduksi suatu produk. Jadi baik jasa maupun barang sama-sama membutuhkan sistem produksi. Nah, sistem ini berupa perangkat yang teratur. Jadi saling berkaitan. Misalnya guru dia butuh apa nih untuk melakukan aktivitas profesinya, aktivitas mengajarnya. Dia butuh perangkat pembelajaran, dia butuh ruang kelas misalnya. Dia butuh papan tulis, dia butuh spidol, dan lain sebagainya.
Atau nih, misalnya di masa pandemi seperti ini, ketika tidak bisa bertatap muka dengan siswa, bagaimana sih produksi jasa guru? Nah, dia dengan membuat media pembelajaran, baik teks, slide PowerPoint, ataupun media pembelajaran video seperti yang kalian saksikan sekarang. Jadi, walaupun tidak memproduksi barang, tetap saja membutuhkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu jasa. Sama halnya ya yang tadi Ibu contohkan guru. Coba kalian bayangin nih tukang servis. Kalau nggak punya alat-alat servisnya, bisa nggak dia memperbaiki suatu mesin atau suatu kendaraan? Tidak bisa kan? Jadi ada keterkaitan nih antara barang-barang yang dibutuhkan oleh suatu profesi untuk menjalankan profesinya. Seperti itu ya. Oke, hari ini selesai sudah materinya. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.